mengenai dinamika Oke, makasih Aisyah. Pada kesempatan kali ini, kami akan membawakan tema mengenai dinamika teknologi dengan judul Taiwan Silicon Shield, Unraveling the China-Taiwan-US Nexus Global Dynamic. Kenalin, nama aku Deriva, dan di sini aku nggak sendiri aja. Aku bareng sama Tawang yang selanjutnya menjelaskan perspektif US. Halo Tawang. Halo semuanya. Oke, di sini aku juga sama Adam yang akan menjelaskan perspektif dari Cina. Halo Adam. Halo semuanya. Jadi sebelum kita bahas topiknya nih, kira-kira background dari saudara Adam ini tentang apa ya? Maksudnya gimana nih Kak Deriva? Aduh, background belakangnya kenapa kita bertiga itu lucu-lucu gitu hari ini? Ini pendukung TSMC garis keras. Iya, jadi nanti kita akan bahas salah satu perusahaan dari Taiwan sendiri, namanya TSMC gitu. Namun sebelum kita masuk ke dalam perspektif masing-masing negara, apa sih Taiwan Silicon Shield itu? Jadi asumsi dasarnya yaitu Communist Party of China atau partai terbesar politiknya Cina mengklaim bahwa Taiwan adalah bagian dari Tiongkok dan tidak mengakui kedaulatannya. Walaupun pasti banyak di antara masyarakat Taiwan yang menganggap bahwa Taiwan itu negara yang merdeka, bahkan ideologinya sendiri itu berbeda dengan Cina, yaitu mereka menggunakan ideologi demokratis, berbeda sama Cina yang mungkin menggunakan komunis atau sosialis. Dan namun, kenapa sih Taiwan sampai sekarang, walaupun Taiwan dianggap sebagai provinsi yang rebel, tapi ternyata tidak mendapatkan ancaman serius atas sanksi berontaknya ini? Satu hal yang pemimpin Taiwan yakini untuk melindungi pulau ini dari ambisi Cina yaitu semiconductor. Anyway, semiconductor atau microchip dapat ditemukan hampir dari semua barang elektronik kehidupan manusia setiap hari. Contohnya mobil, laptop, ponsel, ATM, satelit, bahkan senjata nuklir. Fakta pendukung mengapa pemimpin Taiwan yakin bahwa mereka sangat unggul dalam lingkup semiconductor dapat dilihat pada keberadaan industri Taiwan sekarang, yang menjadi pemimpin, bahkan orang-orang menobatkannya sebagai Silicon Shield. Saking Taiwan sangat mendominasinya di industri semiconductor sekarang. Nah, pada dasarnya teori Silicon Shield ini menyatakan bahwa semiconductor Taiwan menawarkan lapisan pelindung ganda. Yang pertama, teman-teman bisa lihat di situ, yaitu sektor teknologi Cina masih sangat bergantung pada Taiwan. Dapat dilihat bahwa sekarang pemimpin Communist Chinese Party yang akan selalu dipaksa untuk mempertimbangkan biaya ekonomi dan militernya. Walaupun faktanya perusahaan teknologi kelas dunia seperti Baidu dan Alibaba yang milik Cina terus berkembang, tapi ternyata Cina belum bisa gitu untuk membangun basis manufacture chip kompetitif di dunia. Jika perusahaan-perusahaan Cina masih sampai kemudian tahun ini belum menemukan alternatif mengenai hal tersebut, nasib pembangunan Beijing atau Cina itu bergantung banget pada perdamaian dan stabilitas di Selat Taiwan. Dan kemudian kita beralih nih ke lapisan kedua, yaitu terletak pada ketergantungan pihak ketiga. Siapa sih pihak ketiga itu? Jadi kalau misalnya kita bisa mendefinisikan, pihak ketiga itu bisa dikategorikan sebagai negara-negara besar di dunia. Contohnya seperti Amerika Serikat, Jepang, Uni Eropa, yang sangat bergantung terhadap industri semiconductor Taiwan. Mungkin teman-teman di sini udah familiar dengan produknya Apple, Samsung, terus Huawei, dan lain sebagainya. Dan hal tersebut itu milik-milik perusahaan-perusahaan milik negara besar tersebut itu memiliki kepentingan material yang penting dalam menjaga otonomi Taiwan itu sendiri. Selain alasan moral, strategis, politis untuk mempertahankan Taiwan, kebutuhan akan chip yang canggih membantu mereka untuk memastikan bahwa melindungi invasi Taiwan dari Cina adalah suatu hal yang mutlak. Dan dengan demikian, kedaulatan pulau ini sampai sekarang pun juga tetap menjadi kepentingan vital bagi sebagian besar di dunia. Begitulah penjabaran singkat betapa berpengaruhnya industri chip Taiwan di mata dunia. Nah, sekarang kita terjun nih ke isu yang pertama. Bisa di next slide. Nah, bagaimana sih perspektif AS dan Cina terkait dengan perkembangan microchip itu? Mungkin kita bisa dimulai dari US, yaitu Tawang, the floor is yours. Oke. Halo semuanya, selamat malam. Terima kasih Kak Deriva untuk ngasih penjelasan bagian basisnya ya.
Nah, sekarang untuk ngejelasin bagian perspektif US terkait perkembangan microchip ini. Pas mau jelasin dahulu tentang perkembangan microchip di US itu tuh sebenarnya dimulai dari United States itu sendiri. Karena waktu di tahun 1950-an itu udah dibuat microchip pertama. Salah satunya kalau kalian ingat di tahun 1950-an juga itu tuh era perang dingin ya antara blok barat dan juga blok timur. Blok barat itu US dan juga blok timurnya itu USSR. Itu kan bagian utamanya, tapi the main point is itu udah ada microchip pertama dan itu udah dibuat di US di era perang dingin tersebut. Nah, juga dengan arms race, kalau kalian juga lihat, dengan perlombaan pembuatan senjata dalam era perang dingin itu, microchipnya dulu itu dibuat dengan tujuan itu untuk yaitu persenjataan antara rudal atau misil yang microchip. Jadi waktu digunakan untuk insentif persenjataan awalnya. Tapi dengan seiring waktu berjalan dan juga USSR, kalau kalian juga ingat di akhir 1900-an itu runtuh, United States itu sadar bahwa microchip ini atau setidaknya semiconductor memiliki agak lagi sekarang udah enggak, maaf lagi ya, aku akan mulai dari runtuhnya USSR ya, karena seiringnya waktu dan USSR-nya udah runtuh itu United States sadar akan potensi ekonominya yang bisa dihasilkan oleh microchip semiconductor tersebut. Dan juga kalian kalau tadi ingat Kak dari mention ada di HP dan juga di satelit kita, ya itu jadi salah satu perpindahan fokus dari sektor militer ke juga sektor yang dijual dalam produk-produk domestik yang dijual kepada sipil di United States itu. Jadi awalnya dari pindah fokusnya yang fokusnya itu hanya militer, rudal dan misil United States, terus akhirnya digunakan dijual kepada banyak produk domestik ke sipil. Nah, dengan begitu pun United States pasti mengalami beberapa tantangan ya dengan perpindahan fokus microchip itu. Pertamanya adalah mereka harus ngeinvestasi kepada banyak factory atau pabrik yang menghasilkan microchip tersebut. Nanti dalam bahasa tepatnya itu tuh fabs. Jadi kalau kalian dengar fabs itu tuh itu tuh ngejelasin tentang pabrik-pabrik yang menghasilkan microchip ya. Itu harus investasi banyak kepada pabrik-pabrik fabs. Nah, juga salah satu lainnya itu tuh perlu banyak sekali semikonduktor yang diperlukan untuk bisa dijual secara massal. Jadi karena yang awalnya hanya digunakan untuk military purpose, itu tuh akhirnya digunakan secara nationwide dan juga dalam teknologi. Dan itu adalah salah satu tantangan yang dihadapi oleh US dalam perpindahannya tersebut. Nah, terus kalau misalnya kita bisa juga lihat dari bagian ini, itu tuh seberapa banyak support dari pemerintah US sendiri terhadap perkembangan microchipnya ini, karena mereka harus memperluas agar dapat ekonomi income yang secara lebih besar ya. Salah satu supportnya itu tuh dari pemerintahan US itu ada banyak di mana kita bisa lihat dari global supply chain yang ada, rantai supply global sekarang US itu menjadi peran yang sangat penting dengan menjadi desainer microchipnya, terus produksi dan juga manufakturnya dalam rantai supply global. Jadi kalau misalnya dalam status quo kita bisa lihat sekarang dalam rantai supply globalnya itu US itu yang paling mendominasi. Sebenarnya US dari awal sampai sekarang itu yang paling mendominasi dan juga yang memegang suatu choke points dalam perdagangan microchip tersebut ya. Jadi US memainkan peran yang sangat penting dengan banyaknya support dari pemerintahan tersebut. Of course kita juga tahu sekarang kalau US itu nggak satu-satunya manufaktur microchip tersebut. Ya, ada juga Taiwan dan juga TSMC, of course ya, itu akan dibahas nanti. Dan juga karena status quo tersebut, US itu akan selalu mempunyai insentif atau motivasi untuk menjadi salah satu negara yang paling mempunyai microchip teknologi paling canggih. Jadi disitulah salah satu motivasi terbesar mereka. United States ingin selalu mempunyai
mempunyai microchip paling canggih, dan juga itu akan membantu dalam pengembangan militer dan juga yang hal-hal lain juga. Right, jadi itu adalah bagian dari United States. Semoga nggak terlalu pusing. Selanjutnya mungkin ke Adam ya buat perspektif Cina ya. Ya, benar sekali. Makasih penjelasannya, Tawang. Sini aku mau jelasin, ntar. Next slide. Di mana Cina ini bisa dibilang sebagai new industry in microchip. Nah, jadi mungkin sebenarnya harus menjelaskan background dulu ya. Cina sendiri itu merupakan pembeli chip terbesar. Kira-kira 53% dari chip dunia itu dipegang oleh Cina. Nah, tapi sayangnya, karena Cina ini belum punya industri yang domestik yang kuat buat membuat chip modern, mereka itu terlalu bergantung kepada pabrikan luar. Jadi kalau sebagai contoh, waktu itu ada sanksi dari AS, otomatis chip di Cina itu jadi ada shortage atau kelangkaan. Nah, mereka karena ketergantungan ini, otomatis mereka itu mau nggak mau ada efek silicon shield yang bekerja. Terus kedua, untuk mengatasi masalah ini, pemerintah Cina tuh udah berinvestasi sekitar 150 miliar US dollar kepada industri mereka. Terus di tahun 2021 kemarin, mereka ngebuat 19 fabs atau pabrik microchip, dan di tahun 2022 mereka ngebuat 10 fabs lagi. Nah, efek dari pembuatan ini, salah satu industri microchip di Cina, SMIC, mereka itu membuat microchip dengan transistor berukuran 7 nanometer. Tapi 7 nanometer ini masih bersifat bisa dibilang prototype karena pembuatannya itu masih belum efisien. Mereka itu pembuatan 7 nanometer itu memakai teknologi deep ultraviolet system. Nah, tapi sebenarnya kalau buat arsitektur 7 nanometer, harusnya mereka pakai extreme ultraviolet lithography. Kenapa mereka nggak pakai teknologi tersebut? Kenapa? Karena mesinnya itu diembargo oleh Amerika Serikat. Yang bisa membuat mesinnya itu cuma Belanda dari perusahaan mereka. Nah, Amerika Serikat itu nge-embargo Cina biar nggak bisa mendapatkan teknologi terbaru buat bikin microchip. Otomatis mereka itu nggak bisa buat microchip terbaru. Nah, karena mereka nggak bisa bikin microchip terbaru, mereka ini sekarang berfokus ke arsitektur 28 nanometer yang bisa dibilang udah terlalu tua, tapi chip 28 nanometer itu biasa dipakai di industri yang merupakan salah satu sumber profit terbesar di Cina. Bisa dilihat bahwa dua industri Cina, yaitu adalah SMIC dan Huahong, itu berada di peringkat kelima dan keenam di top 10 pendapatan industri microchip. Untuk selanjutnya bisa lanjut di Kaderifan, silahkan. Oke, makasih banget ya atas penjelasannya Tawang dan Adam. Jadi kita dari dua penjelasan tersebut bisa banget nih disimpulkan bahwa ternyata masing-masing negara itu punya tipologi sejarahnya masing-masing terhadap microchip ini. Tapi ternyata industri microchip sekarang, both of US ataupun China itu tetap sama-sama fokus dan mau berkembang dan mau menjadi peringkat paling atas di dunia. Nah, beralih nih ke berita baru-baru ini, Desember tahun 2022 lalu, Taiwan Semiconductor Manufacturing Company atau perusahaan yang memasok lebih dari 60% semiconductor dan 92% chip paling canggih di dunia sepakat untuk mendirikan pabriknya di negara bagian Arizona atau Amerika Serikat. Namun sebagai pendiri TSMC, Morris Chang tentu ternyata menentang agenda Biden untuk menghidupkan kembali hegemoni industri semiconductor di US itu sendiri. Hal ini dapat dilihat ketika beberapa kali alarm sektor chip Taiwan terus berbunyi. Jadi kalau misalnya teman-teman tahu, alarm sektor chip Taiwan ini berbunyi karena emang ada beberapa tanda-tanda bahwa US itu ingin untuk mencuri informasi dari TSMC. Walaupun sudah mendapat perlakuan tidak sehat oleh US, ternyata TSMC tidak mampu menolak intensif miliaran dolar dan tekanan diplomatik dari Washington. Bagi US, adanya pabrik di Arizona bertujuan untuk mengamankan rantai pasokan US dan menjauhkan teknologi US dari tangan-tangan Cina gitu. Sedangkan bagi Taiwan sendiri, langkah-langkah US itu berusaha untuk memberikan gambaran tentang bantuan untuk mencegah ancaman invasi Cina di Taiwan itu sendiri. Teorinya, jika dunia bergantung pada kualitas semikonduktor Taiwan, maka mungkin dunia akan menghentikan Cina untuk menginvasi Taiwan. Bahkan
Taiwan akan bekerja sama dengan US sebagai hegemon industri saat ini. Ditambah lagi, China dan US juga membutuhkan semiconductor Taiwan. Mungkin hal ini membuat kedua negara tersebut tidak berani untuk mengambil resiko terlalu jauh untuk melumpuhkan industri ini di Taiwan. Oh ya, sebagai fun fact, teman-teman, studi baru-baru ini oleh Departemen Luar Negeri US mengatakan bahwa gangguan pada industri chip Taiwan yang disebabkan oleh blokade Cina beberapa waktu yang lalu itu menyebabkan kerugian tahunan sekitar lebih dari 2,5 triliun US dollar bagi perekonomian global. Maka dari itu, keberadaan Taiwan sekali lagi dalam industri ini menjadikan pulau ini sebagai titik penting strategis pasokan semiconductor dunia. Nah, oke, boleh di next slide, Adam dan Tawang. Adam. Nah, seberapa besar sih peran Taiwan Semiconductor Manufacturing Company atau TSMC yang saat ini menjadi puncak dari rantai pasukan microchip dunia dalam rantai supply global? Nah, pertanyaan selanjutnya untuk Cina dulu kali ya, karena TSMC sangat berkaitan dengan Cina. Oke, bisa. Oke. The floor is yours, Adam. Makasih Kak Deriva. Sebelumnya aku mau menjelaskan dulu ya. Seperti yang sudah dijelaskan Kak Deriva tadi, TSMC berperan penting banget ya di industri microchip dunia. Karena 60% total microchip global itu dipegang oleh TSMC. Dan 90% dari chip modern yang 7 nanometer ke bawah itu yang megang cuma TSMC doang. Jadi kalau ada sedikit gangguan aja bisa membuat ada kelangkaan chip global. Kita bisa melihat sendiri waktu itu yang pas Amerika pernah sanksi Cina buat nggak boleh pakai chip dari TSMC dan negara-negara lainnya. Otomatis Cina waktu itu bisa dibilang ketar-ketir karena ya hampir semua komputer mereka tuh pakai chip dari industri luar. Jadi sampai sebenarnya udah sebelumnya karena efek shortage tersebut, otomatis Cina kemudian sudah mau mencoba untuk membuat industri chip independen di negara sendiri. Tentunya kalau dari Taiwan sendiri gimana sebagai US? Oke, makasih Adam. Nah, buat dari US sendiri ya, perspektif US seberapa pentingnya peran TSMC itu tuh sangat penting. Kita bisa lihat seberapa pentingnya itu dari perusahaan-perusahaan US yang sangat bergantung pada microchip yang dihasilkan oleh TSMC itu sendiri. Aku bakal pakai contoh misalnya dari perusahaan Apple yang misalnya mungkin sangat terkenal bagi kalian semua. Apple itu menggunakan 90% microchipnya yang itu menggunakan 90% microchip yang dihasilkan oleh TSMC. Jadi banyak sekali produk-produk Apple yang sekarang yang sekarang itu sangat bergantung pada microchipnya TSMC tersebut. Misalnya kayak iPhone atau Mac dan juga MacBook yang kita pakai dalam sehari-hari itu datang dari TSMC. Anyway, dengan begitu pun, kita udah tahu kalau Apple itu bergantung 90% microchipnya dari TSMC. Itu bukan lagi hal yang mengejutkan kalau misalnya perusahaan-perusahaan lain yang ada di perusahaan US itu juga bergantung dengan misalnya angka yang hampir sama dengan Apple tersebut, 90% kepada TSMC. Juga misalnya brand seperti AMD atau Nvidia dan juga Broadcom. Ini tuh semua perusahaan ini tuh bergantung pada TSMC dan juga microchip yang dihasilkannya. Kan tadi aku ngejelasin beberapa hal tentang rantai supply global itu ya. Dan kalau US itu tuh adalah negara yang berada dalam paling atas dalam rantai supply global tersebut. Nah, kalau US itu paling atas, Taiwan dan juga TSMC itu ada di kedua. Mereka berperan sangat penting dalam rantai supply global tersebut. Dan juga kepentingan itu of course datang dari seberapa banyak perusahaan memerlukan microchipnya dan juga berpengaruh juga kepada US military sendiri. Dan juga misalnya kalau kalian tahu dengan teknologi hypersonic missiles itu tuh misal yang hypersonic itu menggunakan salah satu teknologi microchip semiconductor yang juga dihasilkan oleh TSMC. Jadi military USA itu sangat bergantung pada TSMC sendiri. Nah, aku juga mau ngejelasin sebenarnya seberapa perlunya US akan TSMC tersebut dan juga microchipnya itu tuh dari pengeluarannya US dalam tahun 2020 nih, kemarin contohnya. Dalam tahun 2020, United States itu menghabiskan sekitar 15 billion US dollars
akan untuk mengimpor microchip dari TSMC tersebut. 15 billion US dollars yang digunakan oleh banyak perusahaan dan juga militernya tersebut. Ini juga angka 15 billion US dollars ini juga meningkat setiap tahunnya, karena kalau misalnya kalian tahu microchip dan juga semiconductor itu selalu menjadi hal yang on demand dan selalu diperlukan oleh banyak perusahaan dan juga negara-negara. Alias karena microchip semiconductor itu semakin diinginkan, itu mereka semakin mahal. Begitupun juga karena semakin mahalnya impor dan semakin betapa buruk US memerlukan itu untuk tetap menjadi salah satu negara top paling atas di supply global, itu juga menjadi salah satu motivasi dalam US itu untuk membuka pabrik TSMC di state of Arizona, dalam wilayah negara Arizona, untuk membuat itu salah satu motivasinya. Itu nanti akan dibahas lebih lanjut dan secara dalam lagi. Tapi for now, untuk sekarang hanya itu saja. Dan juga aku kembaliin ke Kak Deiva. Oke, thank you for the explanation, both of Tawang dan Adam. Ternyata kedua negara ini sama-sama terlibat dalam lingkup dominasi TSMC itu sendiri, yaitu perusahaan manufacturer dari Taiwan. Anyway, keberadaan TSMC seringkali dikaitkan sebagai selain dari pelindung juga sebagai pemikat yang mendorong ke para pemimpin Communist Party of China untuk menegaskan kembali batas mereka. Namun kenyataannya, kemampuan manufaktur TSMC juga bergantung pada beberapa input penting yang sebagian besar dipasok oleh perusahaan-perusahaan US dan sekutunya. Bahkan jika Taiwan berhasil diinvasi oleh China, kelanjutan operasi mereka akan sangat terganggu. Karena Washington dan sekutunya hampir pasti akan merespon dengan menahan input mereka gitu. Adam, kenapa ganti-ganti background Adam? That's so cute anyway, sapi kecil ya. Nah, oh ya, halo Biden, ini Wibu. Dan kembali back to the laptop, tidak mungkin mengukur secara tepat seberapa besar sih pengaruh Silicon Shield yang benar-benar dimiliki oleh Taiwan. Nah, tapi yang terpenting bagi pejabat dan pemimpin industri Taiwan, itu mereka benar-benar percaya adanya Silicon Shield, dan emang mereka tuh berhasil untuk memikat beberapa negara besar yang membuat Taiwan itu menjadi pulau aman bagi invasi militer Tiongkok itu sendiri. Nah, sebelumnya karena aku udah jabarin nih seberapa besar pengaruh Silicon Shield dalam negara Taiwan. Sekarang aku mau dengar dari Cina, mungkin apakah benar? Bisa di next slide. Apakah benar strategi Silicon Shield tersebut dapat menahan ambisi Cina untuk menguasai Taiwan? Kalau misalnya dari perspektif Taiwan tadi kan itu benar gitu, dan para pemimpin dan para pengambil kebijakannya itu kan mempercayai. Tapi gimana sih sama perspektif Cina itu sendiri? Mungkin aku kasih ke Adam, floor and the time. Sorry belum ke Arwi tadi. Jadi sini aku mau jelasin untuk masalah yang tadi, strategi Silicon Shield, is it good or no? Sebenarnya ada dua sisi di sini ya. Sisi positif yang percaya bahwa emang Silicon Shield ini berhasil menghalangi Cina buat menginvasi Taiwan, tapi juga yang percaya bahwa ini cuma ilusi semata buatan Taiwan yang pengen eksistensi negara mereka tetap ada. Mungkin aku mulai jelasin dari sisi positif dulu ya. Terus sisi positif ini dulu ya, Cina ini kena ketergantungan sama chip dari Taiwan. Karena Taiwan ini cuma TSMC nih, satu-satunya yang bisa memproduksi chip dengan teknologi 7 nanometer ke bawah. Dan sekarang emang hampir semua komputer tuh pakai 7 nanometer ke bawah. Contohnya ini 6 nanometer. Ini laptop juga kawasan 6 nanometer. Nah, efeknya adalah kalau mereka menyerang Taiwan, mereka tuh secara nggak langsung memutus aliran TSMC, chip TSMC yang menopang ekonomi mereka. Otomatis ekonomi mereka bakal hancur. Nah, jadi secara nggak langsung kalau mereka membunuh Taiwan, itu sama aja bunuh diri, membunuh ekonomi mereka. Dari menurut para yang percaya dari positif ini, alasan Cina melakukan latihan militer di Selat Taiwan tersebut kan sering kita lihat tuh ada latihan militer dengan kapal-kapal yang besar dan pakai peluru beneran. Itu sebenarnya kenapa mereka nggak mengeskalasi sampai lebih besar? Ya karena itu karena Silicon Shield. Kalau mereka nyerang Taiwan, mereka itu bunuh diri. Mereka itu sama aja membunuh ekonomi mereka.
Jadi menurut mereka ini Silk Road berhasil dalam menghalangi invasi Cina ke Taiwan. Tapi ada yang percaya bahwa ini cuma ilusi semata Taiwan demi eksistensi diri mereka sendiri. Menurut mereka ini masalah Cina dan Taiwan ini adalah masalah ideologi, masalah politik, dan masalah sejarah. Seperti yang kita tahu ya, dulu ini Cina Daratan atau People Republic ya PRC, Komunis Cina, dan Taiwan atau Kuomintang ini dulu perang saudara di pasca Perang Dunia II. Dan setelah Perang Dunia sudah selesai itu, mereka perang saudara, PRC berhasil melawan Kuomintang yang sekarang pindah ke Taiwan. Nah, karena mereka pindah ke Taiwan, Cina itu melihat bahwa Taiwan itu adalah breakaway province atau bisa dibilang provinsi yang ingin memberontak. Karena itu Xi Jinping sendiri pernah bilang bahwa gimana pun caranya mau pakai damai atau mau lewat diplomasi, pokoknya Taiwan ini harus kita ambil alih. Dan menurut mereka ini Silk Road itu cuma ilusi semata, nggak mungkin bisa menghalangi Cina. Kalau Cina mau, mereka pasti bakal menyerang secara gampang seperti itu. Jadi ya kalian bisa ambil sendiri sisi di mana sesuai penjelasan kita. Mungkin selanjutnya mau ku oper ke US langsung atau ke Devadi. Oke, mungkin sedikit bridging sebentar ya sebelum ke US kita, karena Cina sama US itu jauh, makanya pakai pesawat lewat Deriva. itu bercanda cringe banget sih, tapi Jokes ya oke bapak-bapak, lah, jokes bagus lah, bapak-bapak. bagus lah. Betul, suaranya ada masuk, nggak apa-apa sih. Oke, sebelumnya makasih banget atas penjelasannya, Adam. Jadi karena hubungan Taiwan dan Cina itu sangat kompleks dan ambisi Cina itu ternyata ada yang menyatakan bahwa itu berhasil dan ada yang menyatakan itu nggak berhasil. Terus gimana hubungan antara Taiwan dan US? Bagaimana hubungan antara si TSMC ini ke US itu sendiri? Karena kalau misalnya kita lihat-lihat tadi itu Tawang sempat mention bahwa US itu ada keinginan untuk menjadi the top number one, the hegemon one, and then etc. bla bla bla. And then mungkin sekarang kita bisa explore more tentang seberapa penting sih TSMC dan Taiwan bagi kepentingan US dan microchipnya. Oke, Tawang, the floor is yours. Oke, terima kasih Kak. Jadi untuk ngejelasin, kan tadi di pertanyaan sebelumnya, US itu aku ngejelasin tentang US dan relasinya kepada TSMC ya. Tapi sekarang aku mau jelasin tentang US dengan Taiwan-nya sendiri. Kenapa kok ada motif US untuk melindungi Taiwan itu ada. Dan juga mungkin kaitannya dengan Silicon Shield dan juga most importantly tentang microchip-nya. Ada beberapa poin yang aku mau tekanin di bagian ini, kayak kenapa US itu berteman dekat dengan Taiwan itu sendiri. Seperti yang udah dijelasin sebelumnya ya, TSMC itu menjadi peran yang sangat penting dalam rantai supply global. Sangat penting itu tuh sampai itu menjadi salah satu mengkaitkan negaranya juga, Taiwan. Jadi Taiwan ikut menjadi suatu negara yang punya peran penting juga dalam supply rantai global itu. Ini pun juga mengakibatkan kepada kebutuhan United States dalam negara Taiwan dan juga Taiwan akan kemerdekaannya. Misalnya kita bisa lihat kalau dalam Taiwan itu kemerdekaannya terganggu, alias juga itu akan mengefek pada TSMC juga dan juga akan berefek kepada microchip dan juga akan mengganggu kepada hegemoni atau setidaknya peringkat kepada United States itu dalam pengembangan teknologi dan militernya yang memerlukan microchip dari Taiwan. Jadi suatu hal itu sangat saling berkaitan akan TSMC dan Taiwan-nya. Tidak beda jauh dengan Cina atau misalnya negara lain, United States itu sangat bergantung pada Taiwan, apalagi TSMC dan juga produksi semiconductor-nya. Peran Taiwan itu sangat penting kalau misalnya kemerdekaannya itu pasti US akan melakukan suatu upaya agar setidaknya mengurangi ketergantungannya terhadap TSMC atau langsung memberi sanksi kepada Cina. Nanti aku jelasin lagi. Nah, walaupun semiconductor itu aku tadi jelasin tentang terkait perpindahan fokus United States, perpindahan fokus akan semiconductor dan microchipnya dari militer terus ke produk domestik. Aku juga mau tekanin bahwa microchip dari Taiwan itu juga menjadi suatu hal yang penting bagi kemiliteran dan persenjataan United States. Dan itu menjadi salah satu alasan kenapa Taiwan menjadi negara yang sangat penting bagi United States, karena
United States selalu ingin memiliki senjata yang paling canggih kan, untuk menjadi suatu negara yang paling kuat dan setidaknya bisa menghalangi Cina dalam upaya apapun ya. Jadi dengan begitu pun Taiwan ada perannya yang sangat berguna bagi United States, karena United States bergantung juga pada Taiwan akan microchip dan semiconductor-nya. Nah, aku udah jelasin tentang kenapa US berteman dekat dengan Taiwan. Aku mau jelasin sebenarnya effort apa yang udah dilakuin oleh United States itu sendiri. Misalnya apakah United States, aku mau jelasin dengan kayak regulasi-regulasi dan juga acts, regulasi dan yang udah dikeluarin oleh United States untuk mendapatkan atau setidaknya untuk mengamankan semikonduktornya, microchipnya, dan juga mengamankan kemerdekaan Taiwan. Misalnya kita bisa lihat dari tahun 2022 di administrasi Biden itu mengeluarkan the Chips and Science Act of 2022. Nah, hukum ini tuh act ini sudah menjadi hukum ya, dan itu nge-provide 52 billion US dollar dalam mendukung semua perusahaan-perusahaan untuk menginvestasi kepada microchip, pabrik microchip yang akan ada dalam United States itu sendiri. The Chips and Science Act ini yang di tahun 2022 itu juga akan nanti berefek kepada perpindahan pabrik TSMC yang juga nanti akan muncul di Arizona. Tapi aku jelasin nanti. Nah, untuk selanjutnya itu tuh selain The Chips and Science Act, ada juga regulasi yang sebenarnya lebih berfokus kepada Cina, tapi juga secara tidak langsung itu tuh mengamankan kemerdekaan Taiwan juga ya. Salah satunya itu tuh the Export Control Reform Act of 2021 dan juga the Foreign Direct Investment Risk Review Modernization Act of 2020. Regulasi-regulasi ini tuh adalah regulasi yang memberikan kekuatan kepada pemerintahan US untuk memberi sanksi kepada Cina tersebut dalam rangka bahwa perusahaan-perusahaan US yang apalagi yang dalam ngedesain atau ngeproduksi microchip semiconductor itu nggak boleh melakukan trade, tidak boleh berdagang dengan Cina. Dan of course ini akan menjadi suatu hal yang berefek besar kepada Cina itu dan memulai bergantung kepada menambahkan ketergantungannya kepada Taiwan. Jadi misalnya regulasi-regulasi ini tuh walaupun berfokus pada Cina tapi secara tidak langsung itu berfokus pada kemerdekaannya Taiwan dan juga akan berfungsi sangat berguna bagi United States ya, karena aku juga udah ngomong berkali-kali United States ingin selalu menjadi negara yang punya senjata paling canggih dan juga microchip teknologi paling canggih dan juga persenjataan yang paling canggih di dunia. Ini juga anyway, selanjutnya aku mau masuk kepada yang tadi aku udah ngomongin dan juga Kak Deriva udah mention itu tentang perpindahan pabrik atau setidaknya pembangunan pabrik TSMC tersebut di the state of Arizona, dalam wilayah negara Arizona di United States kan. Kalau kalian ingat, aksi ini itu sebenarnya adalah hasil langsung dari Chips and Science Act dalam administrasi Biden yang aku mention before. Jadi ini tuh adalah salah satu hasil dari regulasi tersebut, di mana dari administrasi Biden mengatakan itu bertujuan untuk mengurangi ketergantungan akan importasi semikonduktor dan juga aku mau jelasin kayak mengurangi ketergantungan akan importasi semikonduktor, karena aku juga udah jelasin bahwa United States itu menghabiskan banyak duit karena mereka perlu ngeimportasi terus dari Taiwan yang tadi kayak 15 billion US dollars terus kayak semakin tahunnya menaik. Nah, ini tuh akan mengurangi beban financial dari harus mengimportasi terus, karena sekarang pabrik penghasil microchipnya itu tuh ada di domestic United States tersebut. Lanjutin dengan adanya pabrik di Arizona itu juga mengamankan resource nasional, resource-nya itu microchip dan juga nasional di United States itu ya. Yang dimaksud dengan mengamankan resource nasional itu kayak akan lebih aman bagi United States kalau untuk memiliki pabrik yang mereka menghasilkan semikonduktor secara domestik daripada di luar negeri. Karena emang kebetulannya gitu, sangat di perspektif US itu sangat menguntungkan untuk mereka punya pabrik semikonduktornya itu ada di United States sendiri daripada mereka harus nggak impor dan juga bergantung kepada Taiwan. Apalagi kalau Taiwan kita juga udah tahu kan, kalau mereka itu ada ancaman dari Cina yang untuk menginvasi Taiwan tersebut.
dan itu akan mengganggu berat kepada pengembangan teknologi United States. Jadi kalau mereka punya pabrik di negaranya sendiri, itu nggak akan setidaknya itu tidak akan terjadi. Jadi ketergantungan akan Taiwan itu akan semakin berkurang. Dan itu adalah yang aku ingin jelasin dari bagianku. Anyway. Semoga itu menjawab, dan aku akan kembaliin ke Kak Deiva. Oke, once again, makasih banget udah ngejelasin dari perspektif masing-masing negara. So, can you next slide, Adam? Oke, jadi karena kita udah jelasin nih dari perspektif Adam sama Tawang, ya, which is itu materinya benar-benar sangat daging, I think. So yeah, the Taiwan Silicon Shield and revealing the China-Taiwan-US Nexus Global Dynamic has a lot of dynamic, really a lot of dynamic inside of this issue. So ya, karena tadi kita udah jelasin base-nya masing-masing nih. Jadi sekarang kita mau kasih kuis dadakan sih buat teman-teman. Nggak, sebenarnya kita mau diskusi aja tentang beberapa question. We have actually 3 questions untuk discuss sekarang. Teman-teman boleh banget nih open cam, terus habis itu unmute yourself, atau bahkan pakai chat box untuk jawab pertanyaan-pertanyaan ini, atau teman-teman mungkin ada beberapa pertanyaan yang mau diajukan atau didiskusikan kepada kita bertiga gitu. Oke, yang jawab para kucing. Jadi the question is, apakah Silicon Shield yang diyakini oleh Taiwan sudah cukup melindungi dari upaya Cina untuk menginvasi Taiwan? Gitu, itu full question-nya. Oke, teman-teman, kalau yang mau jawab, boleh banget nih langsung open voice or type di chat box. Makasih. Atau mungkin ada yang mau tanya dulu, nggak apa-apa, boleh juga. Semuanya boleh. Kita tersedia di sini 24 jam, nggak dibohong. Kita 2 sejam aja untuk kalian di sini. Gitu. Anyway, karena belum ada yang jawab, mungkin aku akan mengajak ngobrol Yunas dulu sih kayaknya. Soalnya Yunas doang yang open cam di sini, yang lain mah nggak open cam gitu. Oke, Yunas, menurut kamu, what do you think about this issue actually? Sebenarnya isu ini kan telah lama jadi banyak bahasan ya oleh para pengamat hubungan internasional, terutama tentang pertimbangan TSMC dalam konflik atau rivalitas AS dan Tiongkok. Terkait dengan pertanyaan tersebut, apakah Silicon Shield yang diyakini Taiwan itu cukup untuk melindungi mereka dari Tiongkok? Saya yakin bahwa ini hanyalah soal waktu ya, cepat atau lambat, damai atau tidak, eh, Tiongkok akan mengambil alih Taiwan, dan itu memang termanifestasikan dalam beberapa Kongres Rakyat Nasional di beberapa tahun terakhir, bahwa dalam era kepemimpinan Xi Jinping mereka akan keluar lebih aktif lagi, menggunakan segala cara untuk dan salah satu yang agenda yang paling prioritas dalam kebijakan ataupun kepentingan nasional Tiongkok kan adalah kembali meraih Taiwan ke dalam bagian negaranya, karena kan sampai saat ini Tiongkok juga tidak hanya mengakui Taiwan sebagai sebuah negara, melainkan hanya provinsi. Jadi saya pikir selalu ada cara ya, entah itu di luar daripada invasi. Ya memang apabila invasi itu tidak dilakukan, tetapi untuk mengambil alih Taiwan kan mereka selalu banyak eh, alternatif ya. Dan bahkan kalau kita lihat sekarang Partai Kuomintang justru mulai mendekat ke ke Tiongkok. Jadi selalu ada kemungkinan memang kalau kita lihat dalam beberapa puluh tahun terakhir, terutama ketika TSMC ini menguasai pasar semikonduktor global, eh, saya rasa tentu ya memang punya pengaruh untuk menahan alias ya
Karena kan dalam kondisi interdependensi negara manapun tidak akan istilahnya merusak buah keuntungan ekonomi ya, yang mana juga sudah dijelaskan dalam teori liberal nasionalis ataupun teori interdependensi itu sendiri. Tetapi kita tidak pernah tahu ke depannya, selalu ada cara untuk mengambil alih TSMC menurut saya. Oke, Mas ya, izin mau jawab. Sebelumnya masuk ya suaranya? masuk. Clear enough. Oke, mungkin ke depannya kalau misalnya aku ada salah sedikit bisa tolong dikoreksi aja ya, soalnya tadi nggak terlalu ada beberapa part yang aku kurang nyimak soalnya lagi sambil multitask gitu. Jadi terkait soal pertanyaannya itu kan apakah Silicon Shield ini yang diyakini oleh Taiwan udah cukup melindungi dari upaya Cina ataupun intervensi gitu dari Cina buat menginvasi Taiwan atau mungkin ibaratnya ikut campur atau cawe-cawe gitu dari Cinanya ke Taiwan gitu. Kalau menurut aku sih eh, Silicon Shield ini bisa jadi penentu gitu, penentu buat Taiwan. Dia itu bisa mempunyai sebuah posisi tawar buat tetap menjaga integrasi wilayahnya dan juga tetap mempertahankan potensinya dari upaya Cina gitu. Karena tadi ngelihat ada berbagai dinamika kayak misalnya dari AS juga berperan gitu, yang mana AS ini juga punya apa ya kekuatan penyeimbang gitu ibaratnya buat yang Cinanya gitu. Jadi menurut aku ada negara-negara yang nantinya tidak berani untuk mengusik atau menginvasi lebihnya ya, untuk menginvasi Taiwan gitu karena si Taiwan ini dia punya potensi dan posisi tawar yang diperoleh dari adanya Silicon Shield gitu. Jadi menurut aku Silicon Shield ini bisa jadi sebuah potensi yang bisa melindungi Taiwan lah khususnya buat terlindungi dari upaya intervensi ataupun invasi dari Cina itu sendiri gitu. Itu sih sependek pengetahuan aku. Makasih. Oke, makasih banget nih Afil atas penjelasannya. Mungkin dari Adam atau dari Tawang mau menanggapi atau ikut berpendapat juga di section ini. Mungkin Tawang dulu kali ya. Halo Tawang, the floor is yours. Tanggapin statement dari Afil. Oke, halo. Semoga suaraku terdengar ya. Buat dari perspektif, aku mau untuk jawab pertanyaan ini ya, atau saya aku mau ngomongin jawab pertanyaan ini. Aku mungkin mau ngasih perspektif personal aja daripada harus mewakilin United States gitu. Kalau misalnya dari personalku sendiri, apakah Silicon Shield yang diyakini oleh Taiwan sudah cukup melindunginya dari upaya Cina untuk menginvasi Taiwan? Menurutku itu menurutku untuk strategi karena kan strategi Silicon Shield itu adalah suatu strategi yang sangat unorthodox, artinya sangat tidak normal ya dalam upaya untuk menegakkan kemerdekaannya. Kalau misalnya kalian pikir dan lihat-lihat negara lain, itu banyak banget negara kalau mau menahankan kemerdekaannya itu antara meningkatkan militernya atau setidaknya melakukan upaya diplomatik. Harusnya itu yang aku tahu ya. Tapi kalau misalnya yang kita lihat dari Taiwan itu melakukan strategi yang sangat menurutku sangat beda dibanding yang lainnya, itu dengan bergantung dengan Cina yang sangat bergantung kepada Taiwan itu sendiri. Jadi sebenarnya untuk menahankan kemerdekaannya itu datang dari seberapa bergantungnya Cina terhadap Taiwan itu sendiri. Dan walaupun itu adalah suatu menurutku upaya yang sangat keren untuk dianalisis, itu pasti ada suatu hal yang akan menurunkan upaya tersebut. Misalnya kita udah lihat dari Cina sendiri yang udah melakukan banyak upaya untuk mengurangi ketergantungan akan bukan Silicon Shield, tapi akan microchip atau semiconductor yang dihasilkan oleh TSMC. Mereka memanufaktur microchip mereka sendiri, dan walaupun microchipnya itu nggak secanggih yang dimiliki oleh US atau setidaknya yang secanggih yang dimiliki oleh TSMC, itu adalah suatu upaya yang sangat besar
untuk setidaknya menstabilkan negara mereka, negara Cina mereka sendiri saat mereka melakukan suatu invasi, mereka nggak akan mendapatkan suatu hal buruk atau efek negatif dari invasi tersebut. Misalnya dalam pabrik-pabrik TSMC tersebut ya, yang cara tahu orang yang hanya tahu mengoperasikan pabrik-pabrik TSMC tersebut adalah orang TSMC kan, pastinya bukan orang Cina atau orang US, bukan, mereka harus orang yang datang dari TSMC tersebut. Dan misalnya kalau Cina udah berhasil melakukan cara untuk menghasilkan atau setidaknya belajar cara mengoperasi pabrik-pabriknya, itu kan akan menjadi suatu akan menghilangkan semua negatif efek yang akan didapatkan dengan Cina menginvasi Taiwan tersebut. Jadi walaupun upaya ini adalah suatu hal yang harus di-honor, harus dihormati ya, akan seiringnya berjalannya waktu dan seberapa besar upaya Cina akan terus berlanjut, itu Silicon Valley-nya akan semakin melemah. Apalagi dalam bagian US, di mana US sendiri itu tuh ingin mencoba untuk mengurangi ketergantungannya akan TSMC. Sorry, itu mungkin karena terpotong oleh musik, aku akan akhiri dari punya aku sendiri. Maaf, aku kembali ke Adri. Oke, makasih banget nih Tawang atas penjelasannya. Mungkin kita beralih ke the big one, karena tadi dia concern ke bagian China-Taiwan relation. Jadi, Adam, the floor is yours. Oke, sorry tadi nggak bisa open mic ya. Ini masih pertanyaan pertama ya yang kita bahaskan ya. Oke, sini aku mau nempatin diri sebagai oposisi dari ini. Menurutku sendiri ya, secara pribadi. Siloposition itu cuma ilusi dari Taiwan doang buat meyakinkan kalau dia itu bisa survive di keadaan ini. Mungkin yang belum kalian tahu nih, beberapa waktu yang lalu, Huawei yang waktu itu disanksi oleh Amerika nggak boleh pakai chip dan software, nggak boleh pakai software dari Google. Mereka tuh sekarang berhasil bikin chip 5G berukuran 7 nanometer. Mereka bisa satelit call juga. Mungkin buat kita mungkin kelihatannya biasa aja, karena 7 nanometer itu udah biasa kita pakai. Mungkin bahkan itu mungkin bisa dibilang udah mulai obsolete. Tapi ini sebenarnya breakthrough. Gimana caranya Cina memanfaatkan teknologi yang mereka punya untuk bisa membuat sesuatu yang baru. Mungkin di awal kita lihat biasa aja, tapi lama-kelamaan mereka bakal bisa ngebikin generasi 6 nanometer, 5 nanometer, sampai ke 3 nanometer yang sangat terbaru di Apple Mac M3. Ini bisa kita lihat ya, perkembangan Cina itu sangat unik, sangat menarik, unorthodox. Kenapa? Karena yang contohnya kayak kita lihat dari mesin jet aja, mereka bisa bikin tiba-tiba bikin generasi 4 di C22 kalau nggak salah singkatku. Itu sangatlah unik banget karena selama ini kita nggak pernah lihat ada negara yang bisa bikin jet tempur generasi 4.5. Bahkan negara yang masih baru terindustri seperti Cina. Makanya itu menurutku lama-kelamaan nih, Cina pasti bakal bisa berkembang, bisa ngembangin industri microchip di domestik. SMIC lama-lama juga bakal berkembang, mereka bakal mencari cara mencari cara gimana bisa melewati sanksi dari Cina dari Amerika Serikat tersebut. But who knows, politik is suatu hal yang rumit ya, nggak mungkin kita jelasin dalam satu hal. Juga siapa tahu ntar besok-besok Cina sama Taiwan mau bekerja sama, walaupun kelihatan nggak mungkin, nggak ada namanya abadi di politik. Bisa jadi tiba-tiba besok Cina mau sama Taiwan mau bersatu, atau mungkin besok tiba-tiba AS mau sama Cina, kita nggak tahu, kita lihat aja ntar. Mungkin Kak Derisma mau lanjut ke yang kedua Kak? Atau Kak Dev? Oke, kita bisa, makasih banget atas penjelasannya, Adam, Tawang, Afil, dan Rizky Yunas atas jawaban di pertanyaan pertama. Sekarang kita akan mendiskusikan pertanyaan kedua, which is, can you next slide? Saya di next slide, nggak ada. Oke, apakah memungkinkan nih kalau US kembali mendapatkan dominasinya dalam industri microchip dunia? Mungkin tadi kalau teman-teman sempat recognize juga, several of statements from Tawang itu ngejelasin tentang US
hegemoni US untuk kembali menjadi nomor satu di dunia gitu. Kalau misalnya teman-teman mau jawab, the floor is yours, guys. Both of in chat box atau open mic gitu. Can raise your hand. Oke, mungkin sekalian nunggu teman-teman yang mau jawab. Mungkin dari Tawang sendiri nih bisa langsung ngejelasin tentang dominansi US terhadap microchip dunia. Oke, Tawang, the floor is yours. Oke, makasih Kak. Jadi tentang US dan juga dominasinya akan microchip tersebut itu yang paling bisa tebak itu karena salah satu innovator terhadap microchipnya itu adalah US sendiri ya. Dan US sudah memiliki akses terhadap microchip tersebut bertahun-tahun lebih lama dibanding negara-negara lain. Apalagi kalau misalnya dibandingkan dengan Cina tersebut. But dengan seiringnya waktu dan juga inovasi akan microchip tersebut, United States secara puluhan tahun dan puluhan tahun selanjutnya itu nggak selalu pemegang kunci akan microchip dan juga manufaktur semikonduktornya. Kita juga tahu ada negara-negara lain kan yang tadi udah di-mention terhadap manufacturing microchip kan, China yang udah mau mulai sendiri, dan juga Taiwan dengan TSMC. Tapi ada juga negara-negara lain yang misalnya kayak Jepang, terus Korea Selatan, dan juga Belanda. Dalam ini aku juga mau jelasin sih, sebenarnya kayak Jepang, Korea Selatan, US, Taiwan, dan Belanda itu sebenarnya adalah salah satu dalam semuanya punya peran dalam rantai supply global gitu. Tapi dulu sebelum itu ada semuanya didominasi oleh US, tapi dengan inovasi semuanya negara-negara lain mengambil peran-peran dalam pembuatan microchip dan semikonduktor yang paling canggih. Misalnya dalam Belanda itu memegang teknologi akan laser yang memiliki peran dalam ngeproduksiin microchipnya. Terus of course dari Taiwan, TSMC sendiri itu yang menjadi manufaktur di microchip tersebut dengan semua nanometer yang dibahas oleh Adam tadi. Dan itu tuh menjadi suatu walaupun itu adalah suatu hal yang suatu hal yang dilihat sangat seimbang ya. Aku juga udah jelasin tadi kalau misalnya United States itu tuh sebenarnya yang paling atas dalam rantai supply global tersebut dibanding negara-negara lain. US punya peran paling penting, walaupun ada Taiwan juga yang sebagai manufakturnya, tapi juga US itu memiliki peran dalam memegang choke points ya namanya, dalam pembuatan dan dalam produksi microchip dan manufaktur tersebut. Jadi gampang banget buat US karena memegang banyak choke points dalam produksi microchip itu untuk misalnya ngebatasin pendapatan suatu negara akan microchip tersebut. Nanti US akan gampang banget buat nge-stop suatu pengembangan teknologi negara lain, misalnya in this case China, itu tuh, dan nge-stop mereka akan mengembangkan teknologi mereka sendiri dari microchip tersebut. Misalnya kayak dari tadi yang aku udah jelasin tentang sanksi-sanksi yang diberi oleh Huawei dari Adam tadi ya, itu salah satu upayanya. Ini juga of course menjadi suatu motivasi bagi China untuk mengembangkan self reliance dan juga innovation mereka sendiri. Itu adalah suatu hal yang penting. Ini juga menjadi suatu arms race atau microchip race ya dalam negara China dan juga US untuk siapa yang memiliki microchip paling canggih, yang paling cutting edge. Karena nanti mereka akan paling mendominasi dalam microchip tersebut. Anyway, hope that helps. Itu penjelasan dari Anwar. Kembali ke Kak Derivato, mungkin langsung ke Adam. Oke, mungkin dari Adam dulu nih. Gimana sih, what's your opinion ketika dapat question kayak gini? Oke, semoga suara musiknya kedengeran ya. Sudah kedengeran kan ya? Oke, mantap.
Oke, tadi kan aku udah mendapatkan dari sisi Cina ya. Untuk sekarang kita balik ke sisi US ya. Kita gantikan develop. Nah, kalau menurutku sendiri ya, apakah mungkin US dapat dominasi dalam industri diplomasi dunia? Eh, Sampai sekarang, di saat ini, cuman ada 3 perusahaan yang memegang industri chip dunia untuk desainnya. Yang pertama Intel, itu di bidang prosesor, AMD, bidang prosesor juga, Nvidia, itu bidang GPU. Ketiga company tersebut, tebak di mana headquarter-nya? USA. Cuma 3 company tersebut yang bisa ngedesain chip paling modern. Secara nggak langsung tuh otomatis US seperti punya kuasa. Ya, ya sering nonton-nonton Kak, maaf ya. Ya, jadi secara nggak langsung US punya kuasa karena ketiga company modern tersebut ada di US, otomatis mereka tuh berada di bawah kekuasaan US. Kalau misalnya Kongres mau ngebikin nggak bolehin Cina pakai CPU dari Intel, otomatis Intel mau nggak mau tunduk karena mereka itu perusahaan Amerika. Secara nggak langsung dominasi industri itu emang udah dipegang di US. Kelemahan di US adalah mereka nggak bisa manufaktur, mereka cuma bisa desain. Manufaktur dipegang oleh TSMC dan mesin yang bisa manufaktur dipegang oleh Belanda. Dan sekarang kita sadarkan Taiwan dan Belanda tuh sama-sama allies atau sahabat US. Jadi emang Cina itu terkepung dari berbagai sisi, di teknologi mereka terkepung, di ekonomi mereka terkepung, di militer mereka terkepung. Tapi kita nggak tahu juga gimana Cina ke depannya. Apakah mereka mungkin bisa seperti yang disebutkan Kak Yuda sebelumnya, self reliance? Apakah mereka bisa melanjutkan keajaiban teknologi mereka? Ya, who knows? Nah, Kak Jennifer silahkan lanjut. Oke, sekali lagi karena emang kita bisa lihat dari kesimpulan dari dua sisi tadi atas jawaban Adam ataupun Tawang, there's a lot of opportunity untuk US rather than China untuk menguasai industri microchip dunia karena emang sekarang base-nya sedikit-sedikit kalau misalnya kuat dikit ya udah ditarik jadi temenan sama US. Contohnya tiba-tiba si TSMC ini dipindahin, bukan ditambah cabang pabriknya di Arizona State gitu. Mungkin bisa di next slide for the last question. Oke, jadi bagaimana hubungan antara Taiwan, China, dan Amerika Serikat dapat berkontribusi pada dinamika supply microchip global? I think if you want to raise your voice or maybe you can explore the other questions, bisa banget langsung raise hand ataupun gunain chat box. Tapi in this last question, I will go first ya guys. Jadi gimana sih hubungan antara China, Taiwan, dan Amerika Serikat dapat berkontribusi? Sebenarnya kalau misalnya kita lihat hubungan ketiganya itu emang saling berkompetitif satu sama lain ya guys. Apalagi untuk mendekatkan diri ke TSMC. Tapi the thing that I recognize untuk ketiga hubungan ini, mereka akan berdampak positif ataupun negatif. Positifnya bisa kita lihat dari semakin kompetitifnya suatu hubungan antara perusahaan dari ketiga negara tersebut, itu ketiga negara tersebut akan berlomba-lomba untuk menggelontorkan beberapa uang atau innovation or maybe some idea or mechanism for new innovation ke perkembangan microchip di dunia. Dan itu berdampaknya sangat bagus karena semakin tinggi kompetitifnya, semakin bagus microchip yang kemudian akan kita dapatkan di kemudian hari gitu. Tapi for the other side, untuk bad side-nya, kita bisa lihat bahwa sekarang contohnya kayak Taiwan, Cina, dan Amerika Serikat itu saling berlomba-lomba untuk dalam tanda kutip memiliki TSMC. Jadi mereka itu jatuhnya nggak mau berusaha masing-masing, tapi mereka tuh mau TSMC itu jadi punya mereka sendiri gitu. Jadi takutnya yang dikhawatirkan mereka udah capek bersaing dengan Taiwan, dengan TSMC, dan berbagai macam kelebihan-kelebihannya, mereka justru akan berusaha untuk menguasai TSMC dengan mempergunakan Taiwan sebagai alatnya untuk mereka menguasai sektor industri global saat ini gitu sih kalau dari aku. Mungkin dari Tawang dulu kali mau jawab tentang hal ini. Oke, makasih Kak. Udah selalu ngoper ke aku terus. Oh, iya. Ya, tapi ini pertanyaan yang menarik, Sir. Kayak bagaimana akan kontribusinya dari hubungan yang kelihatannya sangat pahit ya antara ketiga negara ini itu bisa berkontribusi kepada
dinamika supply microchips yang global. Misalnya kayak yang di-mention oleh Kak Denipa itu kayak ada kayak dua sisi itu, menurutku benar. Yang pertama kayak sisi baiknya kalau misalnya kita ngelihat dalam penggunaan microchip kayak dalam produk domestik, sebenarnya kayak persaingan yang dimiliki antara ketiga negara tersebut itu nggak terlalu berdampak besar kan? Karena kalau misalnya kita hanya lihat dalam perspektif microchip dan semiconductor digunakan dalam kayak produk-produk Apple atau misalnya produk-produk yang digunakan oleh manusia sehari-hari, itu sebenarnya bukan suatu hal yang buruk, karena ya Kak Diva juga mention itu microchipnya akan semakin baik dan juga membuat teknologi secara semakin bagus. Tapi kalau misalnya kita juga lihat di sisi lainnya, microchip atau semiconductor yang digunakan sebagai persenjataan atau sebenarnya pengembangan persenjataan, itu menjadi suatu hal yang sangat menyeramkan untuk dihadapi di masa depannya. Salah satu alasan mengapa United States sangat melek akan teknologi microchip semiconductor yang dimiliki oleh China, itu karena suatu hari China itu mengumumkan kalau mereka itu melakukan suatu tes akan hypersonic missiles yang mereka udah develop. Jadi suatu hari China langsung melakukan test run akan suatu misal yang sangat berbahaya, yang sangat canggih, yang sebenarnya memerlukan teknologi microchip misal ini, microchip semiconductor ini suatu hal yang sangat mengejutkan bagi United States itu. Mereka langsung bergerak cepat untuk melakukan suatu upaya apapun, karena United States sendiri itu nggak terlalu canggih dalam hypersonic misalnya, if I'm correct ya. Dan langsung suatu hari China untuk langsung mengeluarkan senjata-senjata hypersonic missiles dan menunjukkannya kepada dunia seluruhnya bahwa dengan microchip, dengan semiconductor yang mereka dapat, yang mereka develop, itu udah memiliki persenjataan yang sangat dahsyat. Itulah sisi menyeramkan yang akan ada dalam di dunia ke depannya. Itu juga akan mendorong, of course ada efeknya juga kepada US. Itu akan mendorong mereka untuk ngedevelop misal mereka sendiri dengan microchipnya. Dan juga malah kalau kalian ingat, ini adalah suatu hal mirip seperti apa yang terjadi dalam perang era dingin, dengan sisi United States dan juga USSR saling ngedevelop senjata-senjata mereka sendiri. Senjata nuklir, senjata missiles, sangat berbahaya bagi negara lain. Anyway, itu dari aku. Oke, untuk Adam, mungkin langsung mau jelasin. Oke, halo semuanya. Nah, kembali lagi bersama saya. Karena sepertinya sudah terlalu itu, aku mempersilakan untuk jawaban oleh kucing-kucingku ya. Dadah. Ya, terus. Kalau menurutku sendiri nih ya, Taiwan, Cina, Amerika Serikatnya emang termasuk bukan semua pemain utama di microchip global. Masih ada beberapa ya, walaupun emang nggak semasif mereka bertiga. Contohnya kayak Samsung di Korea Selatan. Mereka itu juga salah satu pembuat chip. Beberapa chip Samsung, HP Samsung nih, pakai Exynos. Ya, ini nggak Exynos Snapdragon, tapi HP yang lama pakai Exynos. Sayangnya udah rusak ya. Jadi Exynos tuh buatan in-house Samsung sendiri di Korea Selatan. Jadi mereka tuh juga bisa dibilang termasuk player. Selain itu beberapa juga ada yang masih kecil. Jadi bisa dibilang walaupun misalnya Taiwan dan Cina ini dalam konflik dan TSMC dalam masalah, memang bakal ada kelangkaan chip ya di dunia. Tapi nggak mungkin bakal masif, tapi nggak benar-benar full shortage, kita nggak bisa dapat chip sama sekali. Chip bakal masih ada, tapi bakal di harga lebih mahal. To put it simply, belum ada TSMC punya monopoli, tapi belum cukup monopoli. Gimana? Aku juga bingung ngomongnya. Karena emang mereka tuh pemain utama, tapi masih ada pemain yang lain bisa menggantikan walaupun tidak secanggih mereka. Jadi kalau ada kerusuhan di antara Taiwan dan Amerika Serikat, masih ada Samsung yang bisa berpikir, atau mungkin beberapa perusahaan lain di luar mereka bertiga. That's enough. Okay, thank you. There's a lot of perspective
perspective in this section. Jadi pertama yang semakin canggih, semakin kompetitif, semakin bagus, and then takut juga kalau misalnya itu digunakan untuk nuklir, and then itu bakal jadi kelangkaan microchip juga, dan there's a lot of opinion yang bakal terjadi di kemudian harinya. Oke, karena kita masih ada 15 kurang 9, 6 menit lagi. Jadi teman-teman, sekali lagi nih aku oper ke teman-teman, kalau misalnya teman-teman mau tanya ataupun mau raise hand atau raise your voice about our previous question, itu bisa banget langsung raise hand atau tulis di chat box. Okay, I think I will wait for 1 minute for your response, guys. Info referensi kalau mau. Oh yeah, we actually have the references too. Actually, there's a lot of references that we have, tapi karena PPT ini cuma satu slide, jadi kita cuma nge-mention segini aja. Dan for your information, guys, there's not a lot of kayak jurnal or something like apalagi ya artikel secara benar-benar scientific yang identify tentang this issue, tapi kita nemuin banyak banget berita yang berfokus ngebahas TSMC ini. Jadi kalau teman-teman sangat tertarik dengan kasus ini, bisa banget langsung buat jurnalnya, karena emang sedikit banget resources di jurnal gitu. Okay, I think the time is elapsed. Bisa di next slide paling akhir udah. Nggak ada kata-kata thank you ya? Oke. Terima kasih atas partisipasinya hari ini teman-teman. Mungkin last word dari Deriva. Thank you for joining me. And then have a great day. Semoga diskusi hari ini bisa nambah knowledge teman-teman tentang the dynamic between the US, China, Taiwan, the nexus of ya Nelly telat tuh. The nexus of what is it? Taiwan Silicon Shield. Oke, mungkin segitu dari aku, dari Adam dan Tawang. Apa ada last word for our last Bincang Popi 2023, because there's no Bincang Popi anymore in December. Ya, sedih gitu. Oke, dari Adam gimana, Adam? Oke, aku ada beberapa kata. Pertama, makasih banyak ya pengalaman pertama Bincang Kopi dan Bincang Kopi terakhir di periode ini. Sangat mantap, ya Kak Wang, sangat mantap sekali. Oke, kedua, aku cuma mau minta satu doang. Ayo kita read PPT yang sudah kita buat ini oleh orang-orang buta di sini. Aku juga mau ngucapin makasih buat Afira sama ya itu untuk anak-anak dan semuanya. Mungkin dari aku segitu doang. Untuk Tawang gimana? Oke. Ya dari aku mau terima kasih dari Adam nih partner representatif Cina kali ini. Saya udah ngebantuin aku ngebuka jalan terhadap topik yang sangat menarik sini dalam rangka global ini terkait microchip. Dan juga ya Kak Darifa udah nemenin dan nge-guide kita akan cara jalan di Bincang Pop ini. Karena ini juga Bincang Pop yang terakhir ya, semoga adalah suatu Bincang Pop yang sangat substansial untuk perbincangannya. And ya itu aku juga mau terima kasih buat semua yang udah datang dan dengerin kita ngoceh. Ya, Terima kasih. Oke, sepertinya Adam mau ngomong lagi. Deriva belum balas chatku. Maaf, Alfil. Aku sibuk. Nanti aku balas. Kamu bawa itu ke sini si Alfil. Adam, the floor is yours. Oh iya, mau info Desember ada artikel bincang pendapat yang bahas ini loh. Kita harus melihat nanti support domestic FPC worker. Enggak, support intern worker maksudnya, sorry. Ya enggak kader. Betul. Udah itu doang sih. Betul.
karena kita masih ada 1 menit lagi. Jadi so guys, I'm really proud of you guys for today. Yeah, you did really great job. Bye-bye. See you guys. See you on the next occasion. Bye-bye, Ellen, Afil, Dadah. Farhan, Thank you guys. Zafran, Nelly, Yunas. Bye-bye. Zafran, hi. Where are you? Lo di Halo mana? Kak, halo. Di mana, Zafran? Di Jogja ini. Di Jogja.